Dan untuk mengetahui seperti apa situasi atau kondisi terkini di halte Transjakarta di masa PSB transisi ini, kita langsung bergabung dengan rekan Patricia Mapalie dan juru kamera Maximilanus langsung dari halte Transjakarta di Grogol, Jawa Barat. Ya, Patricia, bisa Anda laporkan ini seperti apa kondisi terkini Transjakarta di masa PSBB transisi hari pertama ini? Ya, Rolando, ini merupakan hari pertama pastinya untuk pemberlakuan PSBB transisi, dikatakan seperti itu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan kalau Anda menanyakan situasi atau kondisi terkini, bisa saya sampaikan paling tidak untuk beberapa halte yang ada di Jalan Gatot Subroto sampai dengan Jalan S. Parman. Dari pantauan kami terlihat sepi ya, tidak ada terlihat penumpukan ataupun kepadatan di beberapa halte tersebut. Namun memang kalau kita melihat normal seperti itu, kondisi normal yang biasanya sebelum PSBB ada beberapa halte Transjakarta seperti yang ada di belakang saya ini, yaitu halte Transjakarta Grogol 2 ini biasanya dipenuhi oleh penumpang atau para calon penumpang yang akan menuju ke berbagai lokasi seperti itu. Namun dari pantauan kami siang hari ini tidak terlihat adanya kepadatan ataupun mungkin terlihat banyak calon penumpang begitu yang akan naik Transjakarta. Namun ada hal-hal yang pastinya perlu diperhatikan, Rolando. Tadi ada sempat beberapa kali saya lihat ataupun saya saksikan sendiri bahwa ada beberapa calon penumpang yang tidak memperhatikan pemberlakuan physical distancing. Nah, kita tahu bahwa adanya pemberlakuan physical distancing paling tidak menjaga jarak 1 meter antara satu penumpang dengan calon penumpang yang lainnya. Tadi ada beberapa penumpang atau calon penumpang yang duduk bersebelahan bahkan sambil bercakap-cakap dan tidak memperhatikan adanya aturan physical distancing. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ataupun para calon penumpang. Mengingat juga ada beberapa hal yang perlu juga dilakukan kemudian diperhatikan oleh warga ataupun calon penumpang di masa PSBB transisi ini. Memang kalau kita bisa katakan bahwa ada sedikit pelonggaran begitu kalau kita bandingkan dengan PSBB tahap 1, 2, 3 dan juga ini PSBB transisi. Hanya saja protokol kesehatan ini yang harus terus dilakukan. Nah, untuk jam operasional tadi Anda juga sudah sempat sebutkan bahwa di sebelumnya pada masa PSBB tahap 1, 2 dan 3 ada sedikit pengetatan seperti itu untuk jam operasional pastinya untuk beberapa moda transportasi, bukan hanya untuk Transjakarta tapi juga moda transportasi lain seperti MRT, kemudian juga LRT dan juga komuter lain ini juga diberlakukan pembatasan untuk jam operasional. Transjakarta sendiri tadinya pada masa PSBB hanya beroperasi dari pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, ini kembali pada jam normalnya sehingga masyarakat atau warga DKI Jakarta bisa menggunakan Transjakarta seperti sebelum PSBB diberlakukan. Dan ada juga hal yang perlu diperhatikan bahwa di setiap moda transportasi baik itu Transjakarta, MRT, LRT, komuter lain ini juga diperhatikan bahwa di setiap bus Transjakarta kemudian juga di setiap gerbong kereta ini hanya dipenuhi atau diisi 50% kapasitasnya. Jadi tidak ada 100% dipenuhi seperti itu karena kita tahu ada pemberlakuan physical distancing atau jaga jarak. Nah, ini bukan hanya dilakukan di dalam bus begitu, tidak hanya dilakukan di dalam moda transportasi tapi juga di setiap halte, kemudian di setiap stasiun. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh masyarakat untuk menggunakan moda transportasi di DKI Jakarta. Rolando. Iya, Pak Patricia, ya terkait protokol kesehatan yang tadi Anda juga sampaikan sedikit. Nah, ini bagaimana? Apakah ada perbedaan dengan masa PSBB tahap 1, 2, 3 di masa PSBB transisi seperti sekarang ini? Apa yang harus dilakukan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan di Transjakarta? Ya, mungkin untuk jam operasional ini agak sedikit berbeda ya, ada sedikit pelonggaran. Tapi untuk protokol kesehatan seperti menjaga jarak, kemudian juga rajin mencuci tangan, dan yang paling penting adalah menggunakan masker, ini yang tetap harus dilakukan oleh para calon penumpang. Kita tahu kalau di masa PSBB diwajibkan setiap warga yang akan menggunakan moda transportasi di DKI Jakarta harus menggunakan masker. Apabila tidak menggunakan masker, maka tidak akan diizinkan untuk menggunakan moda transportasi apapun di DKI Jakarta. Ini terus diberlakukan di setiap stasiun, di setiap juga halte-halte yang ada. Maka
apabila ada di antara warga begitu atau para calon penumpang yang akan memasuki koridor atau mungkin memasuki stasiun begitu atau di tempat-tempat moda transportasi, kalau tidak menggunakan masker maka tidak akan diizinkan. Nah, ini sebenarnya protokol-protokol kesehatan yang sudah kita terapkan selama masa PSBB dan tentunya bisa dikatakan tidak ada perbedaan, hanya saja untuk perbedaannya terdapat pada jam operasional dan juga frekuensi dari pemberlakuan operasional dari setiap moda transportasi di DKI Jakarta. Dan tentunya juga sekali lagi diingatkan bagi warga atau para calon penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi, protokol-protokol kesehatan itu yang harus diterapkan oleh masyarakat. Jangan lupa untuk melakukan jaga jarak. Tadi saya sebutkan sempat terlihat ada beberapa penumpang yang tidak menghiraukan adanya physical distancing atau jaga jarak karena kita tahu bahwa penyebaran angka pasien positif COVID-19 di Jakarta juga masih terdapat kasus-kasus baru, sehingga saat kita melakukan protokol-protokol kesehatan sederhana memang, tapi dampaknya mungkin akan lebih besar kalau kita melakukannya bersama-sama, sehingga tidak akan ada muncul klaster-klaster baru atau mungkin kasus-kasus positif corona di DKI Jakarta bisa berkurang, bahkan bisa kita berada pada titik zero case seperti itu di setiap daerah di DKI Jakarta. Meski demikian, memang untuk pemberlakuan PSBB ini juga untuk beberapa daerah begitu ya masih dilakukan pengetatan, hanya saja untuk beberapa daerah yang tidak masuk di zona merah ini diperbolehkan untuk beraktivitas kembali, namun catatannya adalah melakukan protokol-protokol kesehatan. Demikian, Rolando. Ya, baik Patricia, jadi memang untuk jam operasional sudah kembali normal seperti sama seperti sebelum PSBB ya, dan juga memang kapasitas harus 50% penumpang di dalam bus, dan tentunya jangan lupa untuk protokol kesehatan harus pakai masker, kalau nggak pakai masker nggak diizinkan masuk bus. Baik, terima kasih Patricia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.